Perkenalkan, nama saya Siska Kurniawati, NIM 860199508 dari UPPJJ UT Bandung dan jurusan PGSD. Sekarang saya akan mempresentasikan praktikum KP3 soal perkembangan, pertumbuhan, perkembangbiakan. Di sini saya akan mengambil praktikum perkembangbiakan vegetatif alami. Mari kita selidiki dan amati tumbuhan di sekitar kita. Alat dan bahan, alat-alat tulis dan lembar pengamatan, tumbuhan yang akan ada di sekitar Anda, cangkul kecil atau koret bahasa Sundanya atau sekop. Setiap makhluk hidup melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses yang ditandai oleh adanya pertambahan ukuran, volume, dan berat suatu organisme. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup selain ditentukan oleh faktor genetik juga sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan seperti cahaya, air, makanan, dan temperatur. Perkembangbiakan merupakan salah satu ciri makhluk hidup guna kelangsungan jenisnya. Seperti Anda ketahui, baik hewan maupun tumbuhan perkembangbiakan baik secara generatif maupun vegetatif. Sekarang kalian bisa melihat secara vegetatif alami yang di video sebelumnya ada tunas kelapa. Terus sekarang ada singkong, yaitu satu jenis bentuk perkembangbiakannya secara jenis umbi akar. Proses perkembangbiakan secara seksualnya dari potongan batang ditanam, lalu beberapa saat disiram dan lain sebagainya akan tumbuh daun. Ditunggu beberapa bulan akan tumbuh umbi kecil. Dari umbi kecil membesar seiring berjalannya waktu. Biasanya dipanen 1 tahun. Dan ini umbinya belum cukup umur, jadi saya belum bisa mencabutnya dengan memberikan ilustrasi gambar saja. Lalu sekarang kita akan mengisi bawang daun yang termasuk dalam umbi lapis. Jadi dalam proses perkembangbiakan aseksualnya dari batang akar ditanam, disiram, setelah disiram diberi panas yang cukup dan pupuk, lalu dia akan terus bertumbuh, daun hijaunya bertambah tinggi dan akan memperbanyak diri. Dan biasanya pertumbuhannya akan cepat apabila memberikan air sama matahari yang cukup 1 bulan, dan biasanya dipanen 2 minggu setelah ada. Sekarang kita akan memasuki jenis tumbuhan menggunakan akar geragi, yaitu stroberi, yang dimana proses perkembangbiakan aksesualnya dari biji ditanam ke tanah, muncul kecambah, bertambah tinggi, dan batangnya akan menjulur ke samping-sampingnya dan akan bertambah tinggi, diberi panas dan pupuk yang cukup, dan biasanya akan muncul bunga terlebih dahulu, terus stroberi muda yang berwarna hijau tadi, dan akan muncul stroberi merah. Tunggu hingga membesar dan cukup umur, biasanya beberapa bulan dan dapat dipanen. Sekarang kita memasuki umbi kuning atau bisa disebut tumbuhan akar umbi jalar. Biasanya yang ditanam itu bukan berupa biji dulu, tetapi langsung dari umbinya. Lalu sekarang memasuki tumbuhan talas, yaitu dengan akar yang bertunas, tetapi banyak yang mengidentifikasi juga masih termasuk rimpang, tapi berbeda. Rimpang yang bertunas di bawah dengan batang yang menjulang ke atas.
Lihat di video tersebut, bentuknya seperti itu. Tunasnya besar tapi batangnya kecil. Dan biasanya bisa dikonsumsi, tapi tidak semua jenis talas ya. Berhati-hati untuk mengonsumsi talas yang masih belum bisa diidentifikasi ini bisa dimakan atau tidak. Dan berhati-hati pada getahnya yang sangat amat getah. Biasanya proses reproduksinya seperti kelapa tunas, tidak jauh berbeda. Sekarang kita masuk ke serai yang disebut berakar bertunas dan rimpang pendek. Bisa dilihat ketika dicabut, serai itu berlapis seperti rimpang, tapi bukan rimpang, tetapi bukan umbi lapis karena tidak termasuk. Dan serai ini sangat bagus untuk kesehatan kita. Proses reproduksi aseksualnya hampir sama seperti singkong. Dia bukan dari biji, tapi dari sisa akar dan batangnya yang ditanam, lalu diberi air, pupuk, dan matahari yang cukup. Mereka akan tumbuh seperti rumput liar ya terlihatnya dari daunnya pun, tapi kita dicabut harumnya sangat khas. Sekarang kita akan memasuki kunyit hitam dan putih. Ada 2 jenis dan itu adalah akar rimpang. Mohon maaf karena ini umurnya masih muda, jadi saya belum bisa menemukan tunasnya, hanya tunas rimpang yang masih sangat kecil sekali dan masih ada akarnya, belum ada rimpangnya. Bentuknya hampir sama seperti kunyit, hanya saja warna di dalamnya berbeda. Kunyit biasa berwarna kuning, kalau kunyit putih berwarna putih, dan kunyit hitam berwarna hitam. Dan digunakan untuk rempah-rempah di jamu seperti itu atau kesehatan. Nah, ini salah satu contoh ilustrasinya untuk rimpangnya. Terima kasih.